kenapa lengket begini. Ya, tuh kenapa lengket begini gitu ya. Oke, sekian, terima kasih. Nih, kalian lihat nih produk-produk dari owner-owner skincare yang flexing. Lihat kualitas produknya seperti apa. Ini bukannya rakyat dibohongin. Harganya mahal, kualitasnya nggak ada. Kok bisa produk itu menjadi produk karet? Itu didiemin aja begitu, apalagi kalau misalnya ditaruh di wajah. Nggak ngerti lagi nih BPOM kemana. Pak, katanya kita nggak boleh nih review-review. Tapi kok kita rakyat Indonesia, sebagai customer, ngerasa dirugikan dengan produk-produk yang kualitasnya nggak jelas. Kalian lihat kan Dokter Reza waktu diundang sama DPR, gimana dia cara ngomongnya, seperti orang yang tidak berpendidikan gitu. Ada kata-kata yang seharusnya tidak digunakan dalam forum umum dia gunakan gitu. Jadi ya kalian makin kesini semakin pinter lah netizen Indonesia. Even ada title dokter, belum tentu dia itu ya pinter atau public speakingnya bagus. Jadi makin kesini makin nggak percaya aku sama dokter-dokter yang ada di Indonesia. Jadi trust issue, tau nggak sih? Hanya gara-gara beberapa orang, segelintir orang yang kelakuannya ya menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan uang. Dan kalian jangan lupa juga kasusnya Dr. Richard. Dr. Richard juga bilang kita perempuan hamil, ibu hamil boleh menggunakan retinol, dan itu kesalahan besar sekali. Seorang dokter loh bisa ngomong seperti itu. Jadi kalian warga Indonesia, kalian tahu kan pemerintah tidak di pihak kalian, dan owner-owner juga tidak peduli sama kalian. Jadi makanya kalian harus benar-benar kalau beli produk itu dicek, karena itu tanggung jawab diri kalian sendiri, karena pemerintah pun tidak ada di side kalian. So ya udah, jadi customer yang pinter ya guys, jangan mau lagi tertipu oleh trik-trik marketing. Udah jelasin, ini bukan masalah puas atau puas gak puas, tapi ini hal yang tidak kita inginkan, tapi mau bagaimana lagi, karena ya kita pun butuh ketenangan, butuh keamanan, butuh kenyamanan. Mungkin ini salah satu cara kita untuk membela diri, karena kita udah harus seperti apa lagi gitu. Sudah tenang berarti ya dokter ya? Ya enggak juga. Karena kan udah udah. Yang benar jangan minta nominal, jangan dan minta ditransfer. Yang benar itu jangan nelpon nyari orang, nawarin uang fatwa. Ya, yang benar itu fatwa refund. Yang benar itu jangan telepon orang, nyari orang, terus nawarin sejumlah uang, nggak boleh. Yang benar itu perbaiki produknya, sayang. Ya, nggak usah takut. Yang benar itu kalau kita memang lurus, nggak usah takut. Nyariin orang gimana nih ya, biar jangan direview, jangan itu. Ingat ya, dari kasus yang sekarang lagi marak, NM ditangkap sama asistennya ya. Ya kalau memang salah, semuanya harus diperiksa, termasuk yang ngasih duitnya. Mafia skincare juga. Udahlah, nggak capek kalian ngurusin pemerintahan. Nih, polisi lo urusin no, korupsi mega mega korupsi. Ya, semua dikorupsi. Emas dikorupsi, Pertamina dikorupsi, apalagi minyak goreng pun dikorupsi. Kalian udah tahu kan berita kalau NM itu sudah ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan pemerasan, iya kan ya? Itu lucu menurut gue, sangat lucu. Kenapa gue bilang itu lucu? Karena begini, kalau ada yang namanya pemerasan, pastinya ada dua pihak, yang diperas sama yang memeras. Kalau kita mau memeras seseorang, pastinya yang akan menghubungi duluan itu adalah yang memeras, ya. Kenapa? Karena yang memeras inilah yang mengetahui, ya, yang mengetahui apa yang dia punya, sehingga dia punya senjata untuk memeras orang. Contohnya nih, gue tahu si A, gue pegang kartu A si A, terus gue hubungin, A, gue tahu nih kartu as lo, kalau lo mau aman kasih gue uang untuk tutup mulut. Ya kan? Lalu kemudian si A ini bilang, saya nggak punya uang, saya hanya punya uang sekian. Tuh terjadi lagi negosiasi, ya kan? Tapi yang pasti kalau yang namanya memeras itu pasti yang memeras duluan yang hubungin, ya kan? Ya nggak sih? Ya nggak?
Tapi yang di media yang gue dengar bahwa yang ngubungin duluan itu adalah yang diperas melalui dia NM, dia hubungin melalui asistennya. Terus sekarang dua-duanya mereka jadi ditetapkan jadi tersangka. Logikanya gimana sih? Gak nyambung otak gue. Polisi aja yang harus menertibkan ini manusia. Bapak Prabowo sekalipun. Mbak Bacot, yang ditertibkan itu nggak penting nih kita. Tuh, yang korupsi ratusan triliun itu, yang 1.000 triliun, nah itu yang perlu. Nggak perlu bahas di kita, nggak penting kita. Polisi nggak penting, ngapain polisi mikirin tujuannya ke kita, nggak terlalu penting. Korupsi yang ngurusin, nggak perlu ngurus yang lain, urusin aja negara, baru urusin masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Dandi, mau klarifikasi di sini. Saya cuma mau bilang sama Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo, tentang kasusnya Nikita Mirzani yang lagi ditahan, yang katanya dia ada pemerasan sama owner-owner skincare yang ada di Indonesia ini. Tanpa lama-lama, saya cuma mau bilang di sini, cuma memohon sebagai netizen, tolong diberikan keadilan seadil-adilnya kepada Kak Nikita Mirzani. Kenapa saya bicara seperti itu? Karena kenapa dia bisa ditahan, sedangkan mafia skincare tidak ditahan sama sekali. Maaf kalau ada kata-kata salah, saya cuma berkomentar sebagai netizen rakyat Indonesia saja. Kalau ada kata-kata salah, saya mau mohon maaf. Panda Babu SS, kau bilang Nikmir itu kebal hukum. Gimana Nikmir bisa dihukum? Sedangkan tidak ada pemerasan sama sekali. Udah, kalian gak usah bohong deh Panda. Kalian itu hanya penyuapan, menawarkan diri pada Nikmir. Kabar gembira, Doktif ada di DPR, guys. Tuh. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekali lagi, sebentar. Pokoknya udah gak sabar banget ngeliat gimana Doktif nanti akan tanya jawab, menjelaskan, dan sudah ngebawa berapa orang korban juga. Alhamdulillah ada kan korbannya, bener kan? Jadi gak main-main si Doktif ya guys, gak main-main ya temanku itu. Kencangkan semuanya, kita siap-siap buat mantau, ngawal, dan speak up, jangan takut kalau memang ada korban lagi, gabung sama Doktif semuanya, oke? Juga buat teman-teman yang selama ini udah percaya sama Doktif, thank you banget. Berarti kalian ada di barisan aku juga, yang percaya sama Doktif. Doktif itu bukan pemeras dan bukan tipe orang yang bisa kalian perintah-perintah, suruh-suruh, ya. Dia orangnya tegas, punya pendirian kuat, dan gak neko-neko, bukan yang mau ada agenda apalah-apalah, enggak. Tujuannya dia tuh memang bener-bener buat kepentingan kita semua, kepentingan konsumen, masyarakat Indonesia. So, kita lihat ya, jam 2 nanti di DPR, pastinya gak pelongo-pelongo, pastinya cerdas. Semangat Doktif! Doktif akui tak terlibat dengan kasus pemerasan Nikita Mirzani. Dokter, detektif atau yang akrab dengan Doktif terlihat cukup dekat dengan Nikita Mirzani di media sosial. Beberapa kali mereka menunjukkan foto bersama atau memberikan apresiasi. Namun setelah ibu 3 anak tersebut terjerat permasalahan hukum terkait kasus dugaan pemerasan dan ditetapkan sebagai tersangka serta ditahan, Doktif terlihat menjaga jarak. Saat ditanya apakah dia akan datang ke dalam tahanan Polda Metro Jaya untuk menjaga Nikita Mirzani, Doktif justru mengaku tidak tahu prosedurnya. Katanya harus daftar dulu ya, Doktif nggak ngerti soal begituan, ujar Doktif yang sampai saat ini mengaku belum mengunjungi Nikita Mirzani tersebut. Doktif sendiri secara tegas mengaku tak terlibat dalam kasus dugaan pemerasan yang dilakukan Nikita Mirzani terhadap pengusaha skincare. Dia mengaku tidak tahu semua hal tentang yang dilakukan oleh Nikita. Gak terlibat.
Kan Nikita punya kehidupan sendiri, Doktif juga punya kehidupan pribadi. Gak ngikutin 1x24 jam kehidupan beliau, ujarnya. Dia mengaku seandainya dirinya terlibat dalam kasus ini, maka tentu akan juga ikut terseret. Apalagi proses hukumnya sedang berjalan saat ini. Kalau memang bermasalah, pasti kasusnya akan berjalan. Tapi sampai saat ini pun apa yang terjadi kan gak ada apa-apa, tuturnya. Doktif juga mengatakan Nikita Mirzani sendiri telah membuat pernyataan lugas bahwa dirinya tidak terlibat dalam kasus yang sedang menjeratnya. Dan kita pernah bilang Doktif nggak ada hubungan sama ini. Dia bilang di beberapa live kalau Doktif nggak ada hubungannya, ujar Doktif. Dia pun memberikan dukungan untuk Nikita Mirzani. Menurut dia seandainya Ibunda Loli itu memang tidak bersalah, Tuhan tentu akan memberikan jalan terbaik untuk memperlihatkan kebenaran. Selain itu, dokter estetika Oki Pratama menanggapi tuduhannya menerima uang dari Nikita Mirzani dalam dugaan pemerasan terhadap sejumlah pemilik bisnis skincare. Ia dengan tegas membantah keterlibatannya dan menegaskan bahwa dirinya bukan perantara dalam kasus tersebut. Nama Oki Pratama mencuat ke publik setelah beredarnya tangkapan layar percakapan antara dirinya dan Melvina Husyanti, pemilik Davina Skincare. Dalam percakapan tersebut disebutkan bahwa Nikita Mirzani meminta bayaran sebesar 15 miliar agar bisnis skincare tersebut tidak mengalami gangguan. Merespon tudingan tersebut, kuasa hukum Oki Pratama Sunan Kalijaga memastikan bahwa kliennya tidak menerima uang sepeser pun terkait perkara ini. Itu tadi malam saya sudah pastikan, dia Dr. Oki juga sampai bersumpah demi Tuhan, ujar Sunan Kalijaga. Sunan juga menambahkan bahwa Oki memiliki 70 outlet klinik kecantikan dan tidak membutuhkan keuntungan dari kasus seperti ini.